Apakah Ilia Topuria di atas kertas memang mampu mengalahkan Arman Tsarukyan? Selain laga Topuria versus Makhachev, banyak juga fans UFC yang menantikan duel akbar di kelas ringan antara Ilia Topuria versus Arman Tsarukyan. Hal ini memang keduanya dianggap sebagai petarung terbaik di kelas 155 saat ini. Topuria dikenal sebagai knockout artist dan mulutnya yang sangat menghibur, hingga ia rajin trash talk terhadap calon lawannya. Tapi di tengah ketengilannya itu, banyak dari fans UFC yang menilai Topuria takut pada Arman. Ya, kalau menurut saya sih, Topuria tidak takut. Tapi jelas Topuria menghindari Arman. Secara kompetitif fight, laga melawan Arman Tsarukyan memiliki resiko tinggi, namun exposure yang didapatkan tidak setinggi resikonya. Karena memang nama Arman Tsarukyan hanya terkenal di kalangan fans UFC saja, tapi tidak banyak dikenal di kalangan luar UFC. Topuria yang juga memiliki mindset bisnis baik memang ingin meluaskan target pasarnya. Karena itu, ia lebih memilih nama Paddy Pimblett yang lebih dikenal oleh media. Apalagi resikonya terbilang kecil. Jadi secara bisnis, langkah Topuria kabur dari Arman adalah langkah realistis. Tapi secara sportsmanship, sebagai sang juara, Topuria harus rela dengan resiko bahwa ia kehilangan kewibawaannya karena menghindari penantang yang paling berbahaya di kelasnya. Saya tidak pernah bilang bahwa Topuria pasti akan kalah jika menghadapi Arman. Topuria adalah fighter level elite dan salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Tapi memang Arman juga berada di dalam level elite dan sedang di mode laparnya meraih prestasi. Banyak fans yang menilai skill set Arman sebenarnya hampir selevel Islam Makhachev dan hanya satu level di bawahnya di berbagai aspek. Topuria sering mengungkapkan bahwa skill setnya jauh di atas Arman. Ya, walaupun sejauh ini hanya sebatas ngomong doang sih, karena ia selalu malas jika diminta menghadapi Arman. Lalu, apakah klaim Topuria tersebut memang benar? Di video ini, kita akan mencoba membandingkan skill set keduanya. Dan seperti biasa sebagai disclaimer, ini adalah opini pribadi yang kebetulan saya bukan fans fanatik keduanya. Saya ingin melihat pertarungan mereka yang sudah pasti memiliki level tinggi tanpa mendukung keduanya. Dan yang akan kita bandingkan di sini adalah aspek striking, ground game, pengalaman, durability, dan mentality. Oke, mari kita bahas. Aspek pertama tentu adalah aspek yang paling disukai oleh para fans UFC, yaitu striking. Untuk sisi striking, jelas Topuria memiliki keunggulan atas Arman. Power dan footwork dari boxingnya memang sangat mengerikan. Dalam podcast bersama Joe Rogan, Topuria mengatakan bahwa yang membuat boxingnya berbahaya adalah karena ia memikirkan setidaknya 6 kombinasi di setiap pukulannya. Padahal rata-rata fighter hanya memikirkan 2-3 kombinasi saja. Meskipun resiko dari kombinasinya ini cukup riskan karena pertahanannya jadi terbuka, tapi ia tidak mempermasalahkan itu karena ia sangat percaya diri powernya jauh lebih kuat dari lawannya, sehingga damage yang ia berikan jauh lebih besar dibandingkan damage yang ia terima. Dan sejauh ini, Topuria berhasil membuktikan ucapannya tersebut. Ia memang sering kena pukul, tapi ia memberikan damage yang tak main-main. Namun, Arman tidak setuju dengan anggapan itu. Arman merasa Topuria hanya unggul di boxing saja, karena dalam aspek yang lain seperti tendangan, siku, dan lutut, ia merasa lebih unggul. Ada benarnya juga sih, karena Topuria jarang mengandalkan serangan lain selain calf kicknya. Arman memang lebih lengkap dalam hal persenjataan, dan lebih fleksibel dalam bergerak. Tetapi menurut saya pribadi, dalam striking ini saya akan memberikan keunggulan pada Topuria, karena meskipun benar Topuria hanya unggul di boxingnya saja, tapi gapnya terlalu jauh dan sangat berbahaya. Akan sangat riskan jika Arman hanya beradu striking saja dengan Topuria. Dan Arman juga tidak sebodoh itu sih. Ia secara realistis mengatakan ia tidak akan beradu boxing dengan Topuria. Kedua adalah aspek ground game. Keduanya dikenal memiliki skill gulat level tinggi,
Tapi saya akan mengunggulkan Arman untuk aspek ini. Don't get me wrong, secara skill saya rasa gulat murni mereka di level yang hampir sama. Tapi Arman sudah lebih sering menggunakan gulatnya ditambah dengan unsur MMA di dalamnya. Selain itu, Arman juga rajin mengikuti kompetisi gulat di luar UFC yang tentu saja tujuannya adalah farming, yaitu mempertajam skill gulatnya. Baru-baru ini saja, Arman berhasil memenangkan pertandingan gulat di Real American Wrestling Event. Yang mengerikan dari ground game Arman bukanlah ground controlnya, tapi ground and poundnya. Arman sangat brutal dalam membantai lawannya di ground, mulai dari pukulan hingga siku tajamnya yang seringkali membuat lawannya banjir darah. Bisa dibilang, style ground and pound Arman ini mirip dengan style Khabib dulu. Meskipun aksi ground and pound-nya ini memiliki resiko tinggi, yaitu pertahanannya terbuka dan memungkinkan untuk disubmit oleh praktisi Brazilian Jiu-Jitsu level elite, tapi Arman memiliki nafas yang super panjang dan sanggup bertahan dari ancaman submisi seperti yang ditunjukkan saat melawan Charles Oliveira. Dan terlebih lagi, BJJ Topuria tidak selevel dengan BJJ Charles. Jadi akan sangat berbahaya jika Topuria berhasil dibawa ke ground oleh Arman. Tetapi perlu dicatat juga bahwa sejauh ini takedown accuracy hanya di angka 37% dan itu memang cukup rendah sih untuk seorang pegulat semacam Arman Tsarukyan. Dan di awal karirnya, Arman memang sering asal tembak takedown. Dan meskipun skillnya sekarang sudah jauh berkembang, tapi akan cukup sulit untuk men-takedown Topuria. Namun secara umum, Arman layak diunggulkan di aspek ground game. Aspek selanjutnya adalah durability. Keduanya memiliki tubuh dan dagu yang sangat kuat. Baik Arman dan Ilya seringkali kena hantaman lawan, tapi keduanya terlihat mampu memakan itu. Arman memang pernah kalah TKO, tapi itu sudah 10 tahun yang lalu dan sekarang ia terlihat sangat kuat. Begitu juga Topuria yang pernah selamat setelah terkena head kick telak. Tapi jika mereka adu pukul, maka akan merugikan Arman karena meskipun dagunya kuat, tapi damage pukulan Topuria terlalu beresiko untuk dimakan mentah-mentah. Jadi untuk durability di sini, saya akan berikan hasil imbang, tapi Topuria diuntungkan dengan damage pukulannya. Hanya saja, jika dinilai dari kardio, maka kardio Arman sejauh ini tampak sangat gila. Topuria pernah bermain 5 ronde 1 kali melawan Emmett, dan di situ ia sedikit kelelahan, padahal kebanyakan hanya beradu striking. Tapi Arman pernah meladeni Gamrot full 5 ronde dan mayoritas adalah beradu grappling. Dan sudah menjadi rahasia umum kalau beradu grappling lebih melelahkan dibandingkan adu striking. Dan akan sangat berbahaya jika Topuria didominasi Arman di bawah karena pasti akan melelahkannya. Jadi hasil imbang saya pikir adil di aspek ini. Aspek selanjutnya adalah pengalaman dan mentality. Untuk pengalaman, saya sedikit unggulkan Arman di sini karena memang ia menghadapi lawan yang sedikit lebih beragam. Bayangkan saja, debutnya di UFC saja harus menghadapi sang raja terakhir yaitu Islam Makhachev. Arman juga sudah malang melintang menghadapi striker seperti Dan Hooker ataupun grappler seperti Mateusz Gamrot. Sedangkan Topuria belum diuji berhadapan dengan grappler level elite. Bang, Charles Oliveira itu bukannya grappler level elite. Oliveira adalah submisi artis. Artinya, Oliveira sangat nyaman ketika dia didominasi karena dia bisa mencari kelemahan lawannya untuk ia kunci seperti yang ia tunjukkan pada Arman. Pengecualian kalau yang mendominasinya adalah Makhachev. Karena itu, Topuria memilih berdiri saat beradu ground game dengan Charles meskipun saat itu posisinya ada di atas karena Charles sangat nyaman di posisi itu. Namun untuk mentality, saya lebih mengunggulkan Topuria karena memang mentalnya badak banget. Ia sudah terbiasa dihujat karena trash talk ya, dan sangat tenang menghadapi situasi, kecuali saat dibuat emosi oleh Paddy Pimblett. Di sisi lain, Arman termasuk fighter temperamental dan seringkali terbawa emosi. Dan mungkin aspek ini akan dimanfaatkan Topuria untuk menguras emosi Arman.
Kesimpulannya, baik Arman maupun Ilya memiliki peluang besar untuk saling mengalahkan. Saya tidak pernah meremehkan Topuria, tapi yang saya kecewa adalah bahwa ia jelas menghindari Arman walaupun secara bisnis bisa dimengerti. Topuria memang fighter yang menginginkan banyak uang tanpa resiko tinggi, dan itu sebenarnya langkah cerdas. Tetapi untuk para fans Topuria, diharapkan legowo saja jika idola kalian dituduh menghindari Arman, ya karena memang faktanya seperti itu. Toh Topuria sendiri tidak masalah dituduh seperti itu, bahkan ia sendiri mengakui bahwa ia tidak mau melawan Arman dan lebih memilih menanggalkan sabuk andai dipaksa melawan Arman. Jadi bagaimana menurut kalian?